Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 3 Mei 2025. Sari berita penting. Penjual pempek ngamuk hingga tikam warga di Pasar Rangsoduo. Berita kedua. Diduga limbah PT BMM mencemari lingkungan Bungo. Berita ketiga. Baru bebas sebulan lalu, residivis curanmor di Pasaman Barat kembali diringkus. Berita selengkapnya. Polisi saat ini telah mengamankan pelaku bernama Tomo, penjual pempek yang menikam satu warga hingga tewas di Pasar Rangsoduo, Jambi. Penyelidikan mendalam dilakukan untuk mengetahui latar belakang sebenarnya dalam peristiwa tersebut. Pasalnya banyak versi yang beredar di kalangan masyarakat tentang tragedi berdarah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 ini. Penelusuran media menyebutkan bahwa Tomo dikenal sebagai penjual pempek yang tidak banyak tingkah. Orangnya baik, kata salah satu pedagang di Pasar Rangsoduo. Sehari-hari Tomo menjual pempek tak jauh dari Pasar Rangsoduo itu. Nah, di hari naas atau hari yang sial itu, Tomo menuju ke Pasar Rangsoduo dengan sepeda motornya. Mendekati pasar, sepeda motornya hampir menyenggol sepeda motor Anggi, korban yang saat itu sedang bersama istrinya. Anggi kesal, dia tak terima. Dia pun mendekati sepeda motor si penjual pempek itu. Di sana beberapa kali saksi melihat Anggi sempat memarahi Tomo. Dia juga mendendang sepeda motor Tomo. Melihat ini, istri Anggi berusaha meredakan amarah suaminya. Beberapa pedagang juga mencoba melerai. Anggi pun kemudian pergi membawa istrinya pulang. Tomo yang merasa masalah sudah selesai tetap melanjutkan aktivitasnya di Pasar Rangsoduo. Rupanya perkiraannya meleset. Amarah Anggi belum selesai. Setelah dia mengantar istrinya pulang ke rumah, Anggi mengajak temannya untuk mencari Tomo. Dengan sepeda motor, keduanya kembali ke Pasar Rangsoduo. Setelah mencari, mereka pun akhirnya menemukan Tomo. Anggi langsung turun dan menghantam atau memukul kepala Tomo hingga berdarah. Demi melindungi diri, Tomo spontan mencabut pisau dari tasnya. Melihat ini, Anggi pun dan temannya kabur. Namun Tomo sudah terlanjur gelap mata. Dia memburu Anggi sambil memegang pisau di tangannya. Dia menyerang Anggi berkali-kali. Meskipun rekan Anggi berusaha menghalangi, Tomo tak peduli. Dia yang sedang kalap terus menyerang Anggi. Anggi akhirnya roboh. Melihat ini, Tomo pun kabur melarikan diri. Sementara warga lain membawa Anggi yang sudah tak berdaya ke rumah sakit. Namun nasib berkata lain. Anggi menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Kini Tomo telah menyerahkan diri ke Polresta Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diamankan setelah dia menyerahkan diri secara sukarela oleh keluarganya. Hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar melalui Kasat Reskrim Kompol Hindra Wijaya Manurung saat dikonfirmasi media Jumat 2 Mei 2025. Sudah menyerahkan diri tadi siang, kata Kompol Hindra Wijaya Manurung. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, PT Bina Mitra Makmur BMM kembali berulah. Jika sebelumnya perkebunan tidak memiliki HGU, sekarang justru limbahnya yang mencemari lingkungan akibat melimpah. Manaf, salah satu warga, menyebutkan melimpahnya limbah ini bukan kali pertama terjadi, namun ini selalu terjadi setiap hujan turun dengan intensitas tinggi. Kejadian seperti ini setiap hujan deras, pihak perusahaan tidak pernah menanggapi hal ini. Sungai selalu tercemar saat kolam limbah ini melimpah, ujar Manaf Jumat 2 Mei 2025. Dengan kejadian yang selalu berulang ini, Manaf meminta dinas terkait untuk turun serta memberikan sanksi tegas kepada pihak perusahaan yang sudah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah. Ini sudah lama terjadi. Kami minta dicabut saja dulu izinnya sebelum persoalan pencemaran lingkungan ini
bisa dibereskan. Kalau tidak, lingkungan dan masyarakat akan menanggung dampaknya, ujar Manaf. Saat awak media mendatangi lokasi, memang benar adanya sisa limpahan limbah yang mengalir ke sungai. Saat dikonfirmasi, salah satu pihak security juga membenarkan hal ini. Memang benar bang, semalam kolam limbah kita melimpah. Tadi manajer kita sudah turun ke lapangan untuk cek lokasi. Kalau untuk konfirmasi langsung pada manajer saja bang, ujar salah satu security alias satpam. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, tim opsional unit reskrim Polsek Lembah Melintang berhasil meringkus seorang residivis atau mantan penjara berinisial AA berumur 24 tahun yang diduga kuat terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor atau curanmor Selasa malam 29 April 2025. Penangkapan dilakukan di Simpang Koramil, Jorong Kuamang, Nagari Kuamang Alai sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Benar pelaku diringkus berdasarkan laporan polisi nomor LP _B _40 _4 Romawi _2025. Ungkap Kapolsek Lembah Melintang AKP Junaidi mewakili Kapolres Kamis 1 Mei 2025. Kasus curanmor tersebut terjadi di teras rumah korban bernama Devra Winardi di Kampung Jorong Nagari Koto Sawah, Kecamatan Lembah Melintang sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Saat itu sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BA5676SO milik korban dicuri saat terparkir dengan kunci masih tergantung. Istri korban yang mendengar suara mesin motor langsung keluar rumah dan mendapati motor sudah raib alias tidak ada. Berbekal laporan korban dan keterangan saksi, polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap AA. Beberapa jam kemudian, dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa di beberapa lokasi termasuk Simpang Sayur, Jorong Koto Pinang, Nagari Koto Gaung, Jorong Salido Barat, Nagari Salido Saroha, Ujung Gading, Simpang 3 Opir, Nagari Opir, Kecamatan Luha Nanduo. Dari pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BA5676SO milik korban dan Honda Vario 150cc dengan nomor polisi BA5181SD. Selain itu, hasil pengembangan mengungkap 3 unit motor lainnya yang diamankan dari lokasi berbeda tanpa nomor polisi. Honda Beat Street warna silver dari Jorong Halmahera, Nagari Brastagi, Honda Beat Street warna hitam dari Jorong Tanang, Nagari Kasih Putih, dan Honda Vario 125 dari Simpang 3 Opir, Luha Nanduo. AA diketahui merupakan residivis kasus serupa dan baru bebas pada Maret 2025. Ia mengaku menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk membeli sabu. Kami imbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera melapor ke Kapolsek Lembah Melintang, tegas Kapolsek. Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.